Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Itmam di sini. Di video kali ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang PC 1.500.000 yang itu sudah bisa kita gunakan untuk mengedit video di Adobe Premiere Pro dan berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan uraikan satu persatu ya tentang spesifikasi dari perangkat komputer ini yang sekarang saya gunakan sebagai alat edit utama. Sebenarnya ini komputer yang udah lama banget, ini generasi keempat, jadi yang komputer Haswell begitu, dan harganya murah karena Intel yang generasi keempat ini udah keluaran tahun berapa, itu udah lama banget, sedangkan yang sekarang kan udah ada yang generasi ke-10, bahkan sebentar lagi akan muncul yang generasi ke-11. Jadi ini untuk prosesornya Core i3. Jadi untuk Core i3 ini masih bisa kita gunakan untuk melakukan edit video menggunakan software Adobe Premiere Pro. Dan untuk spesifikasi lebih jelasnya di sini untuk Core i3-nya adalah seri 4150 ya, teknologi fabrikasi masih 22 nanometer, sedangkan yang terbarukan untuk prosesor itu dari Intel itu sudah 14 nanometer, bahkan untuk AMD Ryzen itu sudah di 10 atau 7 nanometer. Lalu kemudian untuk penyimpanannya ini saya masih menggunakan hard disk, jadi belum menggunakan SSD ya, itu memang sebentar lagi akan saya upgrade sih. Ini masih hard disk tapi masih bisa kita lancar untuk edit video di Adobe Premiere Pro. Untuk harganya sendiri dari prosesor itu harganya 400 ribuan sih, sekitar 400 ribuan, dipasang di motherboard Gigabit H81. Mobo sama prosesornya itu satu paket ya, itu harganya sekitar 1 jutaan, ditambah dengan harddisk, casing, kipas dan segala macam itu 1.500.000, dan RAM itu kapasitasnya 4 GB saja teman-teman. Jadi bener ini RAM-nya hanya 4 GB saja, dual channel. Itu memang harus di upgrade sih segera mungkin, karena ya pasti itu sangat berpengaruh di performanya untuk RAM-nya, dan kedepannya akan saya upgrade. Lalu itu 1.500.000 ya, kita udah dapat prosesor Core i3 Haswell, kemudian mobonya H81, serta untuk RAM-nya 4 GB dan casing yang seperti ini. Nah, supaya lancar teman-teman harus tambahin nih sekitar 500 ribuan lagi itu untuk beli GPU-nya. Jadi teman-teman di sini perlu GPU, dan untuk Adobe Premiere Pro yang saya gunakan nggak perlu yang mahal-mahal, karena di sini saya hanya menggunakan untuk GPU-nya adalah Nvidia GeForce GTX 550 Ti ya. Jadi ini GTX 550 Ti yang harganya itu sekitar 500 sampai 600 ribuan. Itu udah cukup kalau hanya sekedar untuk menjalankan game-game ringan dan juga untuk editing video di Adobe Premiere Pro. Ini di contoh video yang saya edit sebelumnya. Ini resolusinya di Full HD 60 fps. Untuk timelinenya ini hanya berwarna kuning, artinya kalau untuk warna kuning kan masih bisa, kecuali kalau udah berat banget tuh warnanya akan berubah jadi merah. Lalu untuk ini resolusinya jangan di fullkan, tapi di 1/4 saja. Ini untuk editing masih enak, bahkan ini saya udah tambahin beberapa efek, dan juga untuk ini ada adjustment layer untuk color correction untuk editing warnanya, itu saya sudah tambahkan, dan ini masih bisa secara umum karakter bangunan lancar teman-teman ya. Setelah nggak ada kendala sedikit pun, lancar banget, nggak ada kendala sedikit pun, karena warnanya memang hanya kuning. Jadi ya di 1080p 60 fps laptop komputer dengan spesifikasi yang minim banget, hanya sekitar 1.500.000 ditambah VGA 500.000, 2 juta rupiah, itu sudah bisa untuk melakukan editing dengan Adobe Premiere Pro CC 2018. Kenapa saya pakai 2018? Nah, di sini sebelumnya saya install untuk yang 2019, tapi di situ tuh ada banyak masalah ya, muncul itu isu VGA-nya nggak kompatibel karena mungkin VGA-nya udah terlalu lama. Lalu untuk prosesornya juga dibilang sama Adobe Premiere Pro yang 2019 itu nggak cocok. Jadi untuk ketika diinstal bisa digunakan untuk ngedit bisa, tapi itu lemot banget, dan untuk kudanya itu nggak muncul, kudanya nggak bisa dipakai gitu loh teman-teman. Nah, kalau di sini kan yang edit Premiere Pro 2018 kita bisa menggunakan rendernya Mercury Playback Engine, GPU acceleration atau
circuitnya, tapi kalau di yang 2019 sama di 2020 itu kita nggak bisa pakai karena nggak muncul di sini. Bahkan untuk yang Mercury Playback Engine software only pun nggak muncul ketika saya menggunakan di Adobe Premiere Pro CC 2019. Nah, jadi teman-teman seperti itu nih untuk spesifikasi komputer yang saya gunakan untuk melakukan editing di Adobe Premiere Pro. Saya terpaksa harus masih menggunakan yang versi lama yang tahun 2018 dengan komputer yang hanya seharga 2 juta rupiah. Daripada teman-teman membelikan laptop, kan masih lebih mending, lebih worth it lagi jika teman-teman belikan komputer dengan spek seperti ini. Mungkin ini akan jauh lebih lancar lagi ketika nanti saya berikutnya akan upgrade lagi, terutama untuk di RAM-nya. Rencananya saya akan upgrade RAM-nya ke 2x8 GB, jadi 16 GB dual channel. Serta untuk penyimpanannya jelas saya pasti akan upgrade ke SSD. Ya meskipun ini masih SSD-nya SSD SATA ya, belum SSD yang NVMe karena motherboardnya nggak support. Lalu kemudian untuk sistem pendinginannya di sini untuk fan-nya saya rencananya juga mau ganti yang lebih advance lagi, yang lebih optimal lagi karena itu terlalu kecil ya. Jadi menurutku kurang optimal untuk sistem pendinginannya dari si komputer ini. Lalu yang terakhir saya akan upgrade ke minimal ke i5 lah, ke i5 yang seri Haswell juga nanti tentunya akan menambah performa komputer ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih enak lagi untuk saya berkreasi di Adobe Premiere Pro yang 2018. Lalu untuk VGA saya rasa ini masih lebih dari cukup lah untuk kebutuhan saya yang hanya sekedar iseng-iseng seperti ini deh. Karena juga mempertimbangkan dari PSU-nya yang sepertinya kalau misalkan saya upgrade VGA, PSU juga perlu di-upgrade lagi, itu pasti akan menambah biaya lagi yang harus saya keluarkan. Jadi itu saja teman-teman ya untuk Piranti atau perangkat komputer yang saya gunakan saat ini. Sementara ini untuk melakukan edit sebenarnya ini udah cukup oke, tapi untuk potensi yang lebih maksimal lagi saya akan upgrade di beberapa bagian yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk layarnya nih, jadi untuk layarnya sekalian ya, untuk layar ini saya menggunakan layar second. Saya beli second itu harganya 1 juta. Layar ini adalah Armageddon 24 inch 75 Hz. Dan saya waktu itu belinya second harganya 1 juta, dan sekarang kondisinya second pun udah naik loh teman-teman. Ini sekitar 1,4 atau 1,5 secondnya, barunya mungkin sekitar di sekitar angka 2 jutaan. Oke, jadi untuk setupnya saya seperti ini. Lalu untuk keyboard dan mouse saya gunakan apa seadanya aja lah, yang penting saya bisa gunakan untuk ngetik. Ini bukannya mechanical, ini masih keyboard membran biasa. Dan ini yang saya gunakan yang tanpa kabel. Soalnya saya lebih suka yang tanpa kabel karena nggak ribet juga. Oke, itu saya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like jika suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.